cerita ilmiah. Asu niku di asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajar, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarih napa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing. Artinya yang sudah punya tabiat kayak napa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah seperti kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ya ada ternak, ada nopo ternak lah. Riyen yang ada ternak itu ada orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ya ada ternak kata, sing jaga sangka serigala nopo asu. Nggih ora ana apa-apa, mboten enten masalah ya. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal? Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing, asulah ora apa-apa. Mulane teng mriki tafsir ayil tawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji, ini ngaji tafsir. Ayil tawasib minal apa? Kilab. Wasibak warga ini. Kalau terangno, kalau tak terangno pikirian, fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua bro. Kalau terangno ini Pak. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ada asing, memang enggak pernah ada masalah dengan anjing. Enggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat itu punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang memiliki keyakinan nak asu wis umat wedhus satu. Iku sing siji hadiah asu iku kon mana? Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira. Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kali disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ini sampean sembelih. Nomor kali yang mati karena diburu atau kena panah. Misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati niku halal, enggak usah disembelih. Nate kira-kira krungu ta boten hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi tidak usah kamu disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alamtum minal jabar. Yen ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa-napa melayu sampean panah mati halal atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih kan. Lah itu Quran itu sirine itu contohna aku wa ma alamtum minal jawarihi napa mukallibin hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah nganggo metode Syafi'i. Kalau cerita itu mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Sebenarnya itu Ashabul Kahfi itu pitu. Wasa minuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Orang roh jenenge lha kok ditulis ben marah kokom, misal mina tamliko semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren Kitmer, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah sakit. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu.
Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok natune berarti daerah abangan. Ora natune daerah kan. Jadi buru atu ngrasa napa? Ibadah. Nah, tapi di saat yang sama santri yo ngakoni, mengakui nak kewani asabul kahfi jenenge napa? Asuh. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asuh. Apa malah intelijen apa kepolisian apa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asuh. Menghargane atu nu sudah juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia, atu yang sudah terlatih kangge narkoba napa-napa regane napa? Atu juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran. Karena Quran sendiri ngaku hewan terpelajar dengan napa? Wa ma alamtu minal jawarihi napa? Mukaliji. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap atu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawati atu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau atu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau darani najis, bener rambut sembelah jadi ternak. Nggih betul. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih betul. Karena istimewa, lah nak atu halal koyo ana pitik malah bisa sate malah cepet entek. Sate. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku, ya asu sing sampean guru sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangkel. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas teks ini ngaji ilmiah, ora urusan cocok. Nah, menurut zaman cocok ya, ora ilmiah. Asli teks hadis tentang asu najis ini ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyasilu napa sapa. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilah idza walagha nggih betul. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, teks hadis jadi tidak skillnya lho ya kan ya teks napa hadis istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyasilhu napa sabta. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu falyasilhu sabta basuh penjilat asli tekena. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat ana istilah ada. Nah ini semari ekstrim itu istilah jilat ndak ada. Wadah itu ada minum, terutama wadah minum, yang ngombe, nopo wadah tinggi itu. Ya terus wonten istihad. Istihad. Imam Malik daran ngongkon batu itu mesti najis. Barang rusak, barang risi, tidak sampai najis pun istilahnya kon batu. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak dia kan nopo. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestinya job ora perlu umbah tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus sholat. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis. Mungkin sampean ngaji teng mungkin ya. Masalah sih mungkin pesare menurut Imam Malik enggak najis. Dibasuh ping itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat itu diarani. Karena secara logika ijtihad, istilah Nabi itu wadah sampai bila. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis. Efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena jilat itu bedanya ada. Sampai nak gelem didemek wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak dijilati ya keberatan. Lho jilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa nak dijilati itu ora jilat. Lho terus urusane jilat. Jilat ya jilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan nasi. Imam Syafi'i boten ayo ora diladak kok ndemek ya najis. Lah iku termasuk ekstrem. Akhire ndemek ya najis, ngelus-ngelus ya napa?
hadis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi zaman dulu nang hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilun apa sapa. Wa asal usul cerita itu. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan. Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw sirat. Omah ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana atu utawa gam. Wah. Wah kira wong omahe ana atune gak barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana atune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah malaikat azab lancar.